Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Markas Pinjol teman-teman ya. Oke, seperti biasa teman-teman ya, di video kali ini saya akan membahas tentang gagal bayar pinjaman online legal teman-teman ya. Dimana di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi ya, dua aplikasi, yaitu yang pertama UKU ya, dan yang kedua Modal Nasional atau Monas. Jadi di dua aplikasi ini sudah telat atau sudah gagal bayar ya. Ada yang sudah lewat 3 bulan, ada yang masih belum ya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi di video kali ini saya akan berbagi ya tentang pengalaman ya gagal di pinjaman online UKU yang pertama, dan yang kedua Modal Nasional ya, sesuai pertanyaan dari teman-teman yang sering menanyakan di kolom komentar seperti itu. Seperti apa sih kalau kita gagal bayar atau telat bayar di pinjaman online UKU atau Monas ini? Jadi buat teman-teman simak terus video ini, jangan di skip ya, agar kalian tidak gagal paham yang saat ini sudah telat bayar di dua aplikasi ini ya. Oke, seperti biasa teman-teman ya, yang pertama-tama di sini saya akan buka aplikasi UKU-nya ya. Oke, ini adalah aplikasi UKU teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu, aplikasi UKU ini sudah legal ya, atau sudah resmi OJK teman-teman ya. Oke teman-teman, nah di sini ternyata total keterlambatan teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini total keterlambatan 95 hari ya. Jadi artinya sudah 3 bulan ya lewat ya. Jadi 3 bulan lewat ya. Total tagihan 2.223.000. Jadi sudah mencapai 2 juta ya. Sebenarnya pinjaman pokok awal itu kurang lebih di bawah 2 juta teman-teman ya, karena sudah lewat 3 bulan. Ini sudah menjadi 2.223 ya. Jadi untuk bunga ini kalau sudah 3 bulan ini kayaknya sudah berhenti teman-teman ya. Sudah berhenti, sudah tidak berjalan untuk bunga ya. Itu sepengalaman saya teman-teman ya. Oke, menanggapi pertanyaan dari teman-teman subscriber ya, Bang, gimana Bang kalau kita gagal di pinjaman UKU? Itu yang sering ditanyakan ya. Apakah ada penyebaran data ya? Di sini saya akan menjawab. Oke, untuk penyebaran data sih ya, ada sebagian teman-teman subscriber yang disebar datanya atau menghubungi di luar kondar ya. Ada. Ternyata setelah saya tanyakan kenapa kok sampai ada penyebaran data ataupun menghubungi di luar kondar, ternyata nomor yang didaftarkan itu sudah tidak aktif atau dia matikan. Karena apa? Karena dia takut tiap hari diteror ya. Jadi akhirnya subscriber saya itu mematikan nomor ya, atau tidak mengaktifkan WA, atau nomornya sudah dinonaktifkan agar tidak diteror oleh pihak aplikasi tersebut. Nah, dari situlah dari pihak pinjaman online itu ada beberapa kontak yang di-hub seperti itu, misalkan di luar kondar teman-teman. Jadi itu sepengalaman dari teman-teman subscriber. Saya sudah sering bilang ya, misalkan teman-teman memang tidak mampu bayar ataupun memang tidak ada dana atau masih nunggu dana, kalian tidak usah matikan nomor ya. Sudah sering saya jelaskan, misalkan kalian gagal atau telat bayar pinjaman online UKU, kalian cukup respon aja ya, bilang masih belum ada dana ataupun masih cari dana talangan seperti itu. Jadi intinya kalian respon dengan baik biar tidak ada penyebaran data ataupun menghubungi di luar kondar seperti itu. Memang benar sih, pinjaman online meskipun kita respon tetap tidak mau tahu alasan apapun dari kalian. Tapi agar mencegah tidak menghubungi di luar kondar, kalian respon dengan baik seperti itu teman-teman ya. Karena pengalaman ini bukan pengalaman saya saja dari teman-teman subscriber. Karena yang dihubungi di luar kondar itu setelah saya tanyakan ada yang mematikan nomor atau nomor yang didaftarkan itu sudah tidak aktif. Ya, atau ada juga yang masih aktif tapi nggak pernah respon ya, mengabaikan, bahkan kalau ada telepon atau WA itu dia blokir. Nah, jadi dari pihak aplikasi mungkin dia marah atau nggak pernah direspon, jadi akhirnya menghubungi di luar kondar seperti itu teman-teman. Jadi itulah seperti itu teman-teman. Misalkan kalian gagal ya, kalian cukup respon aja biar tidak ada penyebaran data di kota-kota kita atau menghubungi di luar kondar ya.
Oke, untuk DC ya, untuk DC lapangan ya di pinjaman online Uku ini ya, sejauh ini untuk pengalaman saya dan teman-teman subscriber juga yang dimanapun yang sering ya sharing sama kami lah ya, atau yang sering komentar di kolom komentar YouTube saya, itu masih belum ada DC ya untuk aplikasi Uku ini ya. Jadi banyak teman-teman yang gagal, ada yang sampai 5 bulan, bahkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai setahun masih belum ada DC yang datang ke rumah untuk aplikasi Uku ini teman-teman ya. Oke, seperti itulah ya, misalkan kita gagal di pinjaman online Uku, memang resikonya kalau kita telat atau gagal bayar di pinjaman online ini, kita akan terus ya tiap hari akan dapat WA, telepon, seperti itu sih ya. Memang berisik teman-teman, karena kita punya pinjaman yang masih belum dibayarkan. Jadi dari pihak aplikasi tiap hari itu ya mau WA, telepon seperti itu. Mungkin kurang lebih seingat saya 1 bulan ke atas sudah jarang lah teman-teman ya menghubungi, dan tidak apa ya ya pokoknya kalau sudah 1 bulan ke atas sudah tidak sesering pertama kali kita gagal atau telat ya. Mungkin kalau 1 minggu 2 minggu masih ya tiap hari lah ya, tapi kalau sudah 1 bulan ke atas sudah jarang ya. Untuk 1 minggu kurang lebih 2 atau 3 ya, seperti itu ya, tidak seperti awal kita telat ya. Oke, namun di sini teman-teman harus diketahui ya, di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk gagal bayar, tidak. Di sini saya hanya berbagi saja ya sesuai pengalaman saya dan teman-teman subscriber ataupun penonton saya, seperti itu. Jadi untuk aplikasi Uku ini aman ya, tidak ada DC lapangan, dan untuk penyebaran data kalian cukup respon agar tidak ada menghubungi di luar pondar ataupun menyebar data, seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut kita ke aplikasi yang kedua ya. Oke, untuk aplikasi yang kedua ini aplikasi modal nasional ya. Oke, di sini saya akan buka aplikasi Monas ya, atau modal nasional teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu juga ya, saya di sini saya mengingatkan atau apa ya, memberi info ya, untuk pinjaman online modal nasional ini sudah legal teman-teman ya. Jadi bukan ilegal ya, legal ya, sudah resmi OJK, seperti itu. Oke, kita tunggu saja. Oke, ini sinyalnya kayaknya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini saya sudah buka aplikasi Monas atau modal nasional ya. Oke, langsung saja di sini saya akan buka tagihan ya. Oke, teman-teman. Nah, di sini tagihan ya. Pinjaman jangka pendek ya. 2.800.000 ya. Ya, silahkan melakukan pembayaran ya. Jumlah hari telat 85 hari ya. Jadi masih belum sampai 3 bulan teman-teman ya. 15 bulan 7 2022 ya. Jadi 2.800.000 ini masih belum masih belum dibayar ya, hampir 3 bulan teman-teman ya. Oke, buat teman-teman sama aja teman-teman ya. Jadi pinjaman online itu, misalkan teman-teman memang sih kalau kita telat bayar pinjaman online ya, baik itu ilegal maupun legal, memang kita agak panik sih, karena dari pihak pinjaman online itu terus-menerus menghubungi kita, seperti itu ya. Kita merasa bersalah karena masih belum bisa melunasi ya. Jadi ada yang sebagian teman-teman yang ketakutan, karena setiap hari itu di WA, di telepon ya, dengan cara-cara ya, data Anda kami sudah ada di kami dengan data lengkap, selfie, KTP. Nah, seperti itu biasanya kalau kita telat dibayar di pinjaman online legal ya, seperti itu. Memang sebenarnya kalau kita telat di pinjaman online itu memang seperti itulah teman-teman ya. Cara-cara penagihannya seperti itu, bikin kita ketar-ketir ya. Sebenarnya itu hanya modus saja teman-teman, modus atau cara-cara penagihan dari pinjaman online. Jadi bikin kita ketar-ketir ya. Sebenarnya itu enggak ada apa-apa. Misalkan ini data Anda sudah lengkap di sini ya, pihak ketiga itu sudah biasa ya. Jadi sama aja ya. Misalkan kalian ingin ya, atau kalian takut disebar data, kalian cukup respon aja ya.
ada sih beberapa teman, pokoknya meskipun pinjaman online ilegal, legal, meskipun legal, ada yang sebar data. Karena apa ya? Karena ya ada yang jarang merespon, itu bisa terjadi ada penyebaran data. Misalkan kalian selalu merespon dengan baik, itu tidak bakalan datang, tidak bakalan ada penyebaran data seperti itu. Ya, buat teman-teman yang saat ini gagal di pinjaman online ya, baik itu ilegal maupun legal, kalian cukup respon dengan baik, seperti itu aja. Itu hanya WA saja. Atau cara-cara penagihan dari pinjaman online memang seperti itu, meruntuhkan mental kita. Itu sebenarnya nggak ada apa-apa sih, meskipun data Anda sudah lengkap di sini ya, saya limpahkan ke pihak ketiga, itu sudah biasa ya. Kemudian ada juga ya untuk foto DC, ini tim lapangan sudah merapat ke lokasi Anda ya, ataupun mau ke kantor, itu sudah biasa, itu tidak bakalan datang. Karena sejauh ini untuk Monas ini ya nggak ada sih pengalaman teman-teman subscriber ataupun saya itu yang didatangi oleh DC ada modal ya, modal nasional ini sih. Jadi untuk aplikasi modal nasional ini belum ada DC sebenarnya sih, karena kami masih belum dapat info dari teman-teman subscriber yang banyak kan yang gagal bayar atau telat bayar. Tapi ada juga yang dapat WA bahwasanya tim lapangan atau tim kolektor mau datang, tapi sebenarnya itu tidak datang kok ya. Jadi intinya nggak ada DC-nya. Tapi misalkan teman-teman tidak ada DC-nya ya, misalkan kalian sudah ada dana, kalian lunasi agar kalian tidak punya beban mental seperti itu, tidak ada beban pikiran lah seperti itu teman-teman ya. Karena kalau kita punya hutang itu pikiran tidak tenang seperti itu. Tapi misalkan kalian masih belum mampu, kalian tidak usah takut, tidak usah terlalu panik, kalian cukup respon dengan baik, itu saja kok ya. Tidak usah kalian ganti nomor atau mengganti nomor ya, memblokir nomor yang masuk, jangan. Itu bisa terjadi data Anda, data kalian bisa disebar ke beberapa kontak seperti itu, karena kalian sudah ketahuan kalau kalian sudah lari dari hutang, sudah tidak ada itikat baik. Karena apa? Karena cara-cara Anda atau kalian sudah memblokir itu, sudah ada itikat tidak baik kan, seperti itu ya. Jadi intinya seperti itu. Kalau saran dari saya ya, hutang tetaplah hutang, wajib kalian bayar. Tapi misalkan kalian masih belum mampu bayar, kalian cukup respon dengan baik ya, ada telepon kalian angkat ya, bilang konfirmasi ya Pak, masih belum ada dana, masih usaha, masih nunggu gajian, itu aja seperti itu, agar tidak ada penyebaran data ataupun gimana-gimana seperti itu teman-teman ya. Oke, nah, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.